Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja. Hari ini bersama dengan Sora kita akan melakukan sesi baca-baca lagi. Ya, namun untuk kamu yang belum bergabung silahkan klik tombol subscribe di bawah gratis ya. Dan di like juga videonya dan dibagikan biar kamu tidak seru sendirian. Untuk yang sudah mendukung Sora, terima kasih banyak. Tanpa dukungan kamu Sora tidak bisa berarti apa-apa. Oke, hari ini tema pembacaannya adalah yang meyakini akan berakhir selamanya denganmu ya. Dia yang meyakini ya akan berakhir bersama denganmu selamanya ya. Orang ini meyakini bahwa nanti akan ada periode kamu akan bersama dengan dia selamanya. Seorang akan tetap selalu tiada bosannya menspoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Sangat mungkin terjadinya juga vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Please banget ya, kalau memang merasa nggak cocok ya itu berarti belum untuk kamu pembacaannya. Coba dicek video yang lain atau silakan personal reading. Oke yuk Sarah, tanpa berlama-lama kita mulai saja sekarang. Let's go. Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya, yang meyakini akan bersama denganmu selamanya. Kita mau lihat dulu siapa orang ini. Oke. Siapakah orang ini? Kartu yang pertama ada Three ya. Orang ini bisa saja sudah punya suatu hubungan yang cukup lama sama kamu ya. Ini hubungannya terus growing, artinya kalian sama-sama sudah melewati banyak suka dan duka bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, mungkin secara personal dan sebagainya ya. Tapi ini juga mengindikasikan bahwa petunjuk pertama bahwa orang ini adalah orang yang merasa dia punya ikatan secara spiritual dengan kamu ya. Jadi orang ini punya semacam ikatan lah ya. Jadi secara energi juga merasa terikat ya, ada karma di sana, tidak selalu karma buruk ya, karma buruk ataupun karma baik, tapi ada ikatan karma di sana. Tapi ini juga seorang mengindikasikan adalah orang yang cukup, ya bisa dibilang punya prinsip, tapi di satu sisi bisa menjadi keras kepala juga. Itu yang Sora lihat di sini, ya. Three, ya, adalah seseorang yang memang punya suatu perasaan ikatan ke kamu. Oke, yang berikutnya, oke. Orang ini adalah orang yang punya banyak sekali pembicaraan sama kamu, banyak sekali obrolan dengan kamu ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan banyak sekali perdebatan di antara kalian ya. Artinya memang banyak ngomong, banyak obrolan, tapi juga bisa artinya banyak perdebatan. Banyak hal yang mungkin kalian belum sejalan, masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan ya, kalau Sora lihat di sini ya. Atau mengindikasikan orangnya memang suka bicara ya, orang yang suka ngomong atau orangnya suka ngobrol juga bisa. Yang berikutnya ada woman, energi dari divine feminine di sininya. Orang yang suka berbicara dan energinya adalah divine feminine ya. Oke. Dan ada energi dari mice atau rats ya. Orang yang dia punya satu kegelisahan ya, dia punya banyak sekali kegelisahan kalau Sora lihat di sini. Jadi banyak masalah di sana sininya menggerogoti yang masih mengganggu pikiran dia, yang membuat dia jadi stres dan kepikiran. Ya, ini adalah energi dari stres, energi dari kepikiran gitu ya. Dan itu mengganggu kesehatan dia secara mental. Jadi orang ini memang sebenarnya gampang stres, gampang kepikiran, dan banyak hal yang secara mental health itu mengganggu dia pelan-pelan. Orang yang sedang stres karena berada di dalam satu persimpangan, satu kebingungan gitu ya. Kebingungan mungkin mau langkah apa yang diambil, mau ngapain gitu, dan bagaimana menyelesaikan segala masalah yang ada kalau Sora lihat di sini ya. Jadi ini juga artinya mengindikasikan bahwa perdebatan kalian ya, salah satunya adalah masalah kejelasan opsi ke depan mau langkah apa yang diambil. Kejelasan satu hubungan gitu loh ya. Yang dalam tanda kutip di sini ada yang dia merasa kayak mungkin jadi stres juga karena ada situasi di mana dituntut kejelasan mau gimana nih ke depannya. Tentang masalah kejelasan, tentang masalah ketetapan. Ya, ketetapan satu keputusan gitu ya. Mau lanjut atau enggak. Ya, mau lanjut ya lanjut, mau enggak ya enggak. Jadi ini adalah tentang masa depan
ya. Jadi tentang melanjutkan hubungan atau tidak, ini salah satu kestabilan ya. Kestabilan hubungannya itu mau dilanjutin atau mau sudahan saja. Ya, antara memang menetap atau antara mau sudahan gitu ya, disudahi. Karena sudah ada satu periode waktu yang tadi Saudara sudah bilang, ada satu periode waktu yang sudah cukup lama gitu ya. Ini menjadi suatu bahan pembicaraan. Ya. Bahan omongan dan bahan perdebatan. Ya, kita mau coba lihat secara garis besar apa sih masalah yang mendasari gitu ya. Masalah masalah finansial ini jadi faktor paling utama membuat adanya mungkin ketidakjelasan dalam hubungan ini, karena ada masalah finansial yang belum terbebas secara finansial, artinya belum punya kebebasan finansial atau belum punya kemakmuran yang cukup. Yang kedua adalah masalah tentang komunikasi. Tadi Saudara sudah bilang, ini adalah letter juga masalah tentang perjanjian gitu loh ya. Ada di sini yang mungkin sudah berjanji gitu ya, tapi tidak memenuhi banyak-banyak janji, tapi tidak dipenuhi janjinya itu ya. Lilis ya. Masalah banyaknya janji yang sudah lama diberi, sudah banyak pengharapan yang dikasih tapi tidak kunjung diwujudkan. Kalau Saudara lihat di sini ya. Ini juga ngomongin soal indikasi tentang surat secara formal. Jadi satu ikatan yang bisa saja memang kamu inginkan secara formal, secara tertulis yang ada dokumennya, dan itu berarti artinya mengarah ke arah perjanjian yang relationship yang berdasarkan dokumen, ya sudah pasti ngomongin soal pernikahan. Ya. Tapi dari dulu masalah klasiknya adalah tentang masalah finansial yang belum cukup gitu loh ya. Kalau yang Saudara lihat di sini ya, itu jadi salah satu kendala utama. Oke. Kita mau coba lihat lebih lanjut lagi. Bagaimana, lalu apa yang sebenarnya terjadi berikutnya. Ya. Di sini ada Pisces. Ya. Di sini ada yang merasa capai, merasa lelah gitu ya. Kamu juga mungkin di sini seorang menangkap ada yang merasa lelah. Di sini mungkin kamu yang sudah merasa lelah juga. Ingat ya, situasinya disesuaikan, bisa juga terjadi vice versa. Merasa sudah capek, merasa sudah kayak butuh waktu untuk yang kayak berpikir gitu ya. Karena merasa hidup hubungan ini kok stagnan, tidak berjalan tapi jalannya gitu-gitu aja. Ya, seperti kayak gak berkembang gitu ya, tapi di satu sisi juga masih ada sisi berat karena masih adanya nostalgia atau masih adanya perasaan gitu loh ya. Lalu apa yang terjadi berikutnya ya sehingga di sini gitu ya, kamu mencoba untuk dalam tanda kutip mencari kebebasan. Kamu mencoba kayak lebih let it go gitu kan ya. Apakah memang harus aku lepaskan orang ini gitu ya, daripada ditahan-tahan malah seperti gimana ya, stagnan gitu kan ya. Mau berlalu nggak bisa, tapi mau dilepaskan juga masih berat. Di situ ada energi dari Capricorn gitu ya. Apakah memang ada energi harus di let it go? Ya, jadi ini lagi ngomongin tentang pembicaraan apakah memang mau dilanjutkan atau mau di let it go atau disudahi supaya bisa lebih ringan di kedua belah pihak. Kamu lebih ringan karena kamu jadi udah gak punya beban lagi untuk mikirin terus orang-orang ini gitu ya. Dia juga jadinya mungkin gak ada beban untuk yang namanya ditanya kejelasan karena dia merasa belum siap gitu ya. Kita coba mau fokus sama perasaannya dia. Dia merasa bahwa dia sekarang masih harus Capricorn lagi, masih harus fokus dulu sama kerjaan dia sampai dia merasa bahwa secara finansial situasi dia sudah master, artinya sudah lebih daripada sekedar cukup. Dia juga sedang berusaha di sini fokus terhadap pekerjaannya. Supaya pekerjaannya bisa stabil, dia ada beberapa dari sini ada yang mencoba menambah skillnya supaya bisa menambah pemasukan gitu ya. Dia merasa bahwa kayak aku harus punya jabatan lebih, aku harus punya situasi finansial lebih gitu ya untuk melewati ini semua dulu. Artinya sudah jadi master, artinya lebih daripada cukup untuk secara finansial dulu, itu jadi fokusnya dia. Ya. Sehingga gitu loh ya. Dia merasa juga bahwa dia menyadari gitu loh. Kalau diteruskan ini mungkin bisa saja menjadi toksik.
Toksik untuk kamu dan toksik untuk dia, ada Aquarius di sini. Artinya apa? Toksik itu artinya apa? Sama-sama keduanya jadi stres. Gitu ya. Dia stres ngadepin kamu, kamunya stres ngadepin dia gitu loh ya. Jadi dua-duanya stres ya. Jadi sama-sama tapi saling kayak malah jadi gak bahagia gitu loh ya. Ngerasa mungkin kamu merasa terjebak dengan situasi hubungan yang gak jelas mau kemana gitu ya. Sementara dianya masih belum bisa siap. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Dia sedang berpikir, jangan-jangan ini lama-lama malah jadi toksik. Ya. Namun gitu loh ya. Dia cuma merasa bahwa gitu ya. Ini harus ada yang diselesaikan dulu, spilled milk ya. Harus ada hal yang diselesaikan dulu gitu ya. Karena masih ada masalah-masalah selain masalah keuangan tadi, masalah kecil-kecil di sana sini, masih banyak yang harus dia bereskan. Karena fokusnya dia dan ini ada Pisces. Ya, Sora udah sebutin astrologinya ya. Jadi nanti jangan nanya lagi astrologinya apa, yang mana. Ini Sora lagi jelasin sambil along the way. Dia merasa bahwa yang harus dia lakukan adalah fokus sama kerjaan, berpikir ulang kalau hubungan ini jadi toksik atau enggak gitu loh ya. Jangan sampai membuat, tapi di satu sisi dia juga takut. Dia takut salah ambil keputusan, dia takut nyesel sama keputusan yang dia ambil di kemudian hari. Gitu loh ya. Itu kalau yang Sora lihat. Oke. Bagaimana perasaan dia sesungguhnya ke kamu? Ada woman lagi? Sorry, Sora keluarin kartu womannya nggak Sora pakai ya, karena harus ada 2 woman di sini. Sora pakai cuma 1 aja womannya, sama mainnya nanti kalau ada 1 lagi Sora nggak pakai ya. Ada cross, ada moon, dan ada ring. Dia sebenarnya masih punya perasaan sama kamu. Masih punya perasaan, masih merasa terikat sama kamu gitu loh ya. Dia juga nggak bisa jelasin kenapa, tapi di sini dia merasa adanya suatu keterikatan sama kamu. Ya, secara intuisi, secara emosi yang selalu membuat dia ujungnya balik lagi ke kamu, balik lagi ke kamu. Ya, key, fox. Ya, masih ada apa ya? Masih intinya adalah masih ada keterikatan perasaan. Ya, perasaan dia itu cuman sekarang jadi banyak beban gitu loh yang kalau Sora lihat di sini ya. Karena kuncinya adalah dia di sini sekarang masih jadi karyawan, masih jadi orang biasa, masih jadi belum finansialnya belum cukup gitu loh. Itu yang jadi key utama sebenarnya. Dibilang ada perasaan nggak ada, cuman sekarang perasaan itu dia jadi ngerasa kayak apa jangan-jangan cintaku dan perasaan aku malah jadi bebannya buat kamu gitu loh. Itu sih yang sebenarnya ya Sora lihat di sini gitu ya. Karena sekarang posisinya ya sebenarnya dia situasi dia sih yang kalau Sora bilang jadi bikin sulit tuh stars. Sebenarnya dia masih punya harapan sama kamu. Ya, situasi sekarang gimana? Masih ada harapan, tuh kan? Masih ada harapan yang tumbuh. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia sedang pergi menjauh dulu dari kamu gitu loh. Dia sedang pergi menjauh dulu, ya kalau Sora lihat di sini, ya ini adalah divine maskulin. Divine maskulin artinya dia menjauhi pasangannya, stork perubahan, yang tiba-tiba berubah, gitu loh ya. Di sini kalau Sora lihat di sini divine maskulin yang tiba-tiba berubah, artinya dia mau melakukan suatu perubahan dulu. Dia bergerak dulu, dia dinamis dulu. Kalau Sora lihat di sini bergerak, gitu ya. Kalau Sora lihat di sini dia memutuskan untuk sekarang gitu ya, menjauh dulu dari kamu, pergi dulu dari kamu gitu loh ya, membiarkan kamu juga bisa bergerak dulu gitu loh ya, kamu juga bisa bebas dulu dari segala tekanan dan stres yang ada karena mungkin hubungannya banyak stres gitu loh. Dia memilih untuk menjauh dulu dari kamu gitu ya. Tapi sesungguhnya dia punya nggak sih harapan ke depan sama kamu? Hot air balloons. Dia sebenarnya masih punya tersimpan, terselip ada perasaan Leo ya di sini ya. Dia berasa kayak kamu tuh adalah orang yang bisa balancein dia ya. Dan dia meyakini bahwa nanti kalau nggak dipaksakan akan ada periode waktunya kalian bisa sama-sama. Itu yang dia yakini. Dia orangnya tuh kayak ya udah kita jalani, kita let it flow gitu kan ya. Kalau memang jodoh kita nggak akan kemana-mana, pasti ketemu lagi dan pasti sama-sama lagi. Tapi aku tidak mau maksa gitu ya. Karena sekarang dia merasa kayak gimana ya?
Dia mencoba untuk kayak, dia sadar bahwa perencanaan yang kalian lakukan itu tidak bisa dilakukan untuk sekarang-sekarang ini gitu loh. Dia masih butuh situasi yang dia harus balance dulu ya, artinya dia harus ada book burning ya, harus ada sesuatu yang perencanaan yang mungkin harus dikubur dulu sambil berjalan situasi, melihat situasi dan kondisi dia jadi lebih baik dulu dan kondisi kamu juga lebih baik. Entah kondisi secara apapun ya, finansial, kesehatan dan sebagainya. Ya. Karena di sini kalau yang Sora lihat ya, dalam situasi malah nanti bikin jadi sakit kepala, bikin jadi kepusingan gitu loh. Dianya pusing, kamunya pusing. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini punya apa ya? Kayak kayak let it flow orangnya gitu loh. Berusaha kayak jalan, berharap kalau memang kita ke depan bisa sama-sama, kita akan sama-sama gitu. Karena kalau sekarang kayak harus ada sesuatu, aku harus narik diri. Karena ini udah nggak sehat untuk kita, nggak sehat untuk kamu, nggak sehat untuk aku gitu loh. Tapi dia meyakini kita masih mungkin nggak ya bisa sama-sama. Ada karmik, dia merasa bahwa akan gini loh. Pada akhirnya kalau kita berjodoh, kita akan selalu berbalik sama-sama lagi. Dan seorang menangkap di sini ya, ada dari mereka yang merasa kalian tuh punya ikatan secara karma. Tadi Sora udah ngomong dari awal, udah ada ngomongin ikatan secara spiritual ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, ada di sini yang merasa punya ikatan karmik sama kamu. Jadi dia merasa bahwa pada akhirnya kita akan terbuka jalannya kok. Walaupun aku belum tahu jalannya gimana kita nantinya gitu ya. Queen ya, dia selalu melihat ada dua sisi ya, dan dia merasa kamu adalah seseorang kayak orang yang kuat sebenarnya gitu loh ya. Jadi dia merasa bahwa ini adalah waktu di mana periode dua sisi ini harus berjalan dan seimbang. Dimana kadang-kadang ketika ada pertemuan harus ada perpisahan dulu. Itu yang dia yakini. Dia merasa kayak ini mungkin yang harus terbaik, aku menjauh dulu. Ya, aku harus berproses dulu. Kamu berproses, aku berproses. Metamorfosis, adanya suatu proses. Ya, harus ada perubahan. Aku perubahan secara finansial, kamu mungkin perubahan secara perasaan atau apapun itu. Tapi artinya kedua belah pihak kamu dan dia harus berproses dulu. Dan dia merasa bahwa di sini banyak sekali ego yang bercampur aduk. Dia merasa saatnya untuk introspeksi diri. Dia menjauh karena dia merasa saya harus berubah dulu, merubah apa yang harus bisa saya rubah, dan ada proses saya introspeksi diri saya dulu. Saya menyadari saya banyak ego sama kamu. Kalau maksain, tetap harus sama-sama, di mana sering terjadi keributan yang tadi Sora bilang ke atas, yang atas malah tidak hubungannya baik. Gitu loh, tidak merubah, sedangkan secara emosional harus bertransformasi dulu. Karena dia menyadari bahwa ada banyak hal di alam bawah sadar kalian yang kalian terkoneksi sebenarnya, unconscious, tanpa sadar. Itu makanya dia meyakini bahwa kita masih bisa kok sama-sama nanti pada akhirnya. Light, tuh kan? Dia merasa kayak kamu juga banyak kasih dia jalan, banyak kasih dia pencerahan gitu loh ya. Jadi dia meyakini bahwa kamu adalah salah satu sumber pencerahan dia. Jadi dia sekarang justru menjauhi kamu, berusaha mencari pencerahan dari jalan hidupnya dia yang mungkin kelihatan berantakan, semeraut dan sebagainya. Ada grow. Butuh waktu untuk bertumbuh, berkembang gitu ya. Dia masih harus tuh masuk lembaran baru dulu. Dia pun sedang berusaha memasuki lembaran baru dulu dalam hidupnya dia sebelum dia bisa ke kamu. Gitu loh. Kalau Sora lihat di sini memulai lembaran baru, dia menarik diri untuk memulai lembaran baru. Dia berusaha ya mencari tahu apa yang harus dia kerjakan. Ini juga open your book, ini juga ngomongin soal perencanaan. Dia menarik diri untuk berusaha punya perencanaan ke depannya sama kamu. Jadi artinya dia percaya bahwa kalau kita akhirnya akan bisa sama-sama, karena ada karmik, aku pun pasti balik lagi sama kamu, tapi aku juga butuh suatu perencanaan. Ya, karena gini, dia merasa gini loh. Kita ada satu circle yang akhirnya ngebuat kita balik lagi dan balik lagi, tapi dia tidak mau circle itu hanya seperti mengulang, ya di sini mengulang balik terus gak ada perubahan apa-apa. Jadi dia mau memastikan dia akan balik ke kamu karena memang ada karmik, tapi adanya suatu perubahan. Itu yang diharapkan, adanya perubahan ke depannya. Ya, dia merasakan ada hal-hal yang harus dibuka dulu, ada banyak hal yang harus diselesaikan dulu.
Tapi dia meyakini gitu. Kenapa? Karena dia meyakini dari awal ada ikatan yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata gitu ya. Kalau kamu adalah memang orang yang dia butuhkan. Orang yang akan memang balik ke depannya sama dia gitu. Dia merasa kayak akan ada masa depan sama-sama gitu. Dok. Karena dia meyakini kamu memang adalah seseorang yang setia. Dia menyadari kamu adalah orang setia, akan selalu bisa menemani dia. Jadi kamu sudah melakukan fungsi bukan cuma jadi pasangan, kamu juga jadi seorang sahabat buat dia. Ya. Ini Coffin, ya. Dia meyakini bahwa apa yang ada sekarang harus berakhir dulu, harus berproses dulu. Clover. Karena situasi sedang kurang beruntung. Gitu loh ya. Mainnya Sora nggak pakai lagi ya, karena Sora cuma pakai satu main sama satu woman sih. Karena dia butuh untuk sendiri dulu, karena dia menyadari dia harus bisa memberikan kamu keuangan. Jadi kalau Sora lihat di sini ya, dia akan ke kamu nantinya gitu ya, karena dia selalu tetap menganggap kamu orang yang dekat sama dia, walaupun mungkin sekarang sedang apa ya, mungkin sekarang sedang gak komunikasi, sedang menjauh dari kamu, sedang hilang dari kamu, dia sedang banyak kontemplasi. Ini tadi Sora udah ambil kartunya, lagi banyak kontemplasi, banyak sedang menimbang-nimbang. Nih ada Libra lagi, itu di situ tadi ada Scorpio. Nah Virgo sorry. Nah jadi dia merasa kalau dia sedang banyak refleksi. Ketika situasi sudah lebih baik, ketika dia sudah lebih tangguh, dia sudah lebih tough, dia sudah secara keuangan juga sudah lebih baik, dan mungkin dia juga sudah lebih sukses, dia sudah lebih jadi orang, dia akan kembali ke kamu. Itu kalau yang Sora lihat. Karena dia meyakini akan ada masa depan sama-sama. Sih. Karena dia harus banyak yang dia siapin. Ada Aquarius. Dia merasa bahwa banyak hal yang harus dia berkorban dulu, berjuang dulu, baru dia bisa ke kamu. Gitu loh ya. Ya gini loh, dia menyadari bahwa ya realistis gitu loh. Memberikan cinta tapi kalau nggak ada perjuangan, apa yang mau diperjuangin? Cuma dengan kata cinta doang. Gitu kan ya. Karena dia menyadari, dia harus support kamu pada akhirnya. Dan dia membuat kamu untuk recovery dulu. Kamu pun butuh waktu untuk berpikir benar-benar apakah dia the one. Dan dia sekarang adalah proses yang sangat percaya kalau memang the one akan dipertemukan lagi. Karena dia dari karyawan, dia pengen jadi bos, tapi jadi seseorang. Gitu loh. Itu kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia berharap kamu sekarang bisa periode istirahat dulu, kamu juga refleksi, dia juga refleksi, mencoba memperbaiki hidup. Lingkaran tuh akan selalu balik lagi ke poin awal, karena dia percaya bahwa aku akan selalu balik lagi ke kamu, dan kalau memang semesta mempertemukan, kita akan akhirnya sama-sama. Gitu, karena memang dia merasa bahwa bertemu dengan kamu adalah salah satu proses dia untuk bertumbuh gitu. Mungkin kalau nggak pernah ketemu sama kamu, nggak ada challenging di antara kalian nggak akan pernah bisa benar-benar bertumbuh gitu, as a person gitu. Ya dia akan gitu-gitu aja hidupnya. Kamu pun hidupnya akan gitu-gitu aja gitu. Kalau kayak gini kan, jadi kedua belah pihak jadi bertumbuh ya, secara spiritual, secara personal, secara finansial dan sebagainya. Astrologi nggak akan Sora sebutin, karena tadi udah disebutin. Kapan waktunya? Segera kalau Sora lihat. Karena namanya orang berkembang dan berusaha memperbaiki keadaan tuh nggak ada yang tahu waktunya. Bisa cepat, bisa lama. Tergantung orangnya. Periode waktu adalah relatif. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia akan kembali kok. Masih ada stars di sini. Akan datang balik. Karena dia percaya memang kalian ada satu ikatan. Ini cuma masalah waktu. Gitu loh ya. Sabar ya kalau kamu meminta suatu kepastian. Tapi balik lagi, keputusan ada di tanganmu. Mau nunggu apa enggak itu adalah pilihan. Cuman kalau Sora lihat di sini, dia percaya bahwa dia masih butuh mempersiapkan dan banyak hal. M, L, K, N, I, E, S, R, K lagi. Ada U, ada M, ada G, ada B, dan ada H, ada K lagi, A-nya ada 3. Oke, sedikit lagi ya. Ada I, ada J, ada B, ada W, dan ada D. Oke, dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan atau bisa juga bahkan nama kota dan sebagainya.
Oke Sarah, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaannya milik Tuhan saja, ya. Jangan marah-marah, ya. Kalau mau tanya tentang masalah ini lebih lanjut atau masalah-masalah yang lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Oke? Berbayar di sana atau kamu bisa beli kartu tarotmu dan memulai semua perjalanannya sendiri. Oke, sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sahara ya. Selalu berpositive thinking, sampai kita ketemu. I see you when I see you. Bye-bye.